Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paujan Alam. Di sini saya akan mengerjakan tugas gitu, yang dimana pembahasannya itu tentang beda beda pernikahan beda agama. Kenapa sih di Indonesia ini lagi marak-maraknya pembahasan pernikahan beda agama? Entah itu ada yang pro, ada yang kontra. Mungkin di Indonesia bisa seramai ini perdebatan antara pernikahan beda agama itu karena perkembangan media sosial di Indonesia yang begitu cepat, entah itu Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Jadi setiap kalangan bisa mengkonsumsi berita-berita macam itu, entah itu dari kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas, sampai yang super-super atas. Lanjut saja ke inti pembahasannya, nikah beda agama itu boleh nggak sih? Haram atau halal? Kita berbicara tentang tata negara dulu. Menurut Undang-Undang nomor 1 Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 1974 bahwa pernikahan beda agama itu diharamkan dan dikuatkan oleh perintah presiden pada tahun 1971 yang mengharamkan pernikahan beda agama. Nah, kok diharamkan? Kan itu kan urusan dapur orang lain. Ini kan Indonesia ini kan negara demokrasi, kok mengatur urusan dapur orang lain? Itu sama aja seperti negara komunis. Muncul pertanyaan baru, kenapa pemerintah mencampuri urusan dapur orang lain? Karena pernikahan itu masuk ke dalam masalah perdata. Masalah perdata itu masalah yang diambil karena di Indonesia itu mayoritasnya penduduknya muslim. Jadi masalah perdata itu diambil dari mayoritas. Nah, akan tetapi kita harus melihat kompensasi karena Indonesia adalah negara demokrasi dan tidak boleh mencampur urusan dapur orang lain karena negara kita negara demokrasi. Maka Mahkamah Agung pada tahun 1984 menyatakan bahwa pernikahan beda agama tetap tercatat dalam catatan sipil, bukan disahkan, tetapi diakui oleh negara dan tercatat. Jadi bisa dapat buku nikah. Nah, kalau menurut saya pribadi, yaitu terdapat 2 poin, yaitu poin halal dan poin haram. Karena menurut saya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 4 berbunyi yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan ahli kitab itu halal bagimu dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Nah, di sini berbunyi dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang yang diberi kitab sebelumnya, yaitu ahlul kitab. Apa itu ahlul kitab? Ahlul kitab itu adalah orang-orang yang menerima kitab sebelum Al-Quran seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, dengan syarat kalau ingin menikah berbeda agama, yang penting itu laki-lakinya beragama muslim dan si perempuannya situ ahlul kitab, yaitu orang-orang yang sebelumnya menerima sebelum kitab Al-Quran. Untuk poin yang kedua itu diharamkan. Kenapa? Bukan diharamkan sih, lebih baik dihindarkan. Kenapa? Karena pernikahan itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang ibaratnya kalau bisa mah seumur hidup sekali gitu, jangan ada 2 kali 3 kali. Kita ini untuk contoh aja dari hal yang terkecil, untuk menyatukan sebuah pola pikir antara laki-laki dan perempuan kepada pernikahan, apalagi mertua menggabungkan itu cukup sulit, akan mendatangkan sebuah perdebatan, apalagi agama ini yang agak sensitif gitu loh. Jadi
tujuan kita menikah itu kan untuk ibadah, daripada kita menikah tapi untuk ada kecurigaan akan mendatangkan sebuah perdebatan, lebih baik kita hindarkan. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.